Selamat malam kepada penggemar-penggemar cerita seram di BR Page. Kisah kali ini dikongsikan oleh follower saya yang berasal dari Indonesia, di mana kisah ini tentang kereta kuda tidak berpenunggang. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda di luar sana, kepada pendengar-pendengar cerita seram di BR Page, segala perkongsian yang Anda kongsikan kepada saya adalah berdasarkan kisah benar kamu sendiri, ataupun berdasarkan kisah benar daripada followers saya yang kongsikan kepada saya. Dan saya merahasiakan identiti sebenar mereka ataupun kamu. Sebelum Anda meneruskan untuk mendengar kisah seram saya pada malam ini, jangan lupa sediakan kopi Anda dan jangan lupa sediakan rokok Anda. Dan yang paling penting, sambungkan earphone di telinga Anda untuk lebih syok. Selamat malam BR Page. Nama saya Galang, bukan nama sebenar. Saya berasal dari Indonesia. Ingin kongsikan kisah seram saya yang berlaku pada tahun 2022. Pada masa itu, istri saya balik ke kampung, jadi tinggallah saya bersendirian di rumah. Ibu saya bekerja di Malaysia. Bapak saya pula sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saya anak tunggal dan tinggal bersendirian di rumah karena saya disuruh oleh ibu saya untuk menjaga rumah kami di sini. Saya ni selalu melepak di rumah teman saya, boleh dikatakan setiap hari, karena saya selalu bersendirian di rumah dan sering merasa bosan. Istri saya pula, kalau sudah balik kampung, ibu bapak dia akan menyuruh dia tinggal selama lebih kurang seminggu di sana sebelum menyuruh dia balik ke rumah saya. Satu hari ini, pada sekitar jam 8 malam, saya pergi melepak di rumah teman saya yang tidak berapa jauh dari rumah saya. Cuma saya harus melalui kawasan tanah perkuburan untuk sampai ke rumah teman saya. Pada malam itu, kami melepak sambil bermain game dan ngopi. Tiba-tiba, kawan saya bertanya, "Bro, kok ada dengar sebelah kampung kita ada orang meninggal loh akibat dibuat-buat orang?" Saya pun menjawab, "Tidak bro, bila lagi berita meninggal tuh? Baru saja kemarin, tapi tidak tahulah apa sebab. Yang saya dengar dari cerita orang, sebab dia meninggal akibat dibuat-buat orang lah macam tuh." "Oh, biasalah tuh, kalau di kampung kita nih masih banyak yang mengamal ilmu-ilmu hitam macam begitu. Tidak heran lah tuh bro." Setelah kami selesai melepak bersama, saya pun meminta izin untuk balik ke rumah. Jam masa itu menunjukkan sekitar jam 10 malam. Saya balik awal sedikit sebab esok istri saya minta jemput di Pekan. "Bro, saya balik dulu ah, ada masa nanti lepak lagi." "Oke bro, hati-hati kau, malam Jumat nih. Kau tuh lalu tanah perkuburan lagi." Teman saya ketawa mempermainkan saya. "Alah kau tuh bro, tiadalah tuh apa mau takut tuh," saya cakap sama teman saya sambil saya kasih sedap hati sendiri walaupun ada perasaan takut. Saya pun berlalu pergi dari rumah teman saya menaiki motosikal. Setelah saya sampai di rumah, keadaan sekeliling rumah saya ini gelap sangat. Cuma lampu kaki lima saja yang bercahaya. Saya pun parking motosikal saya, kemudian melangkah untuk masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, dengan keadaan sekeliling yang gelap, tenang, dan bunyi-bunyi cengkerik, ada suara yang memanggil nama saya. "Galang, Galang, oh Galang." Saya terkejut dan berhenti. 3 kali saya mendengar suara itu memanggil nama saya. Kemudian saya pun melihat ke kiri dan ke kanan rumah saya, tapi tiada sesiapa saya nampak. Ketika saya hendak berjalan masuk ke dalam rumah saya terdengar seperti ada orang yang lalu
di belakang saya. Bila saya melihat ke arah belakang saya, rupanya ada sebuah kereta kuda yang bergerak lalu di depan rumah saya. Apa yang menghairankan saya dan menakutkan saya adalah kereta kuda itu tidak berpenunggang. Dan kudanya juga tidak ada. Saya dengan keadaan yang sangat takut berlari masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam bilik saya. Kemudian saya mengunci pintu bilik. Kereta kuda itu masih kedengaran bergerak, tapi kali ini kedengaran suara kuda pula. Dan kedengaran ada seperti orang bermain gendang. Saya bergegar ketakutan, berharap semua itu hanyalah mimpi. Tetapi tidak, sebab bunyi itu berulang kali sehinggalah saya terlelap sendiri. Keesokan paginya, saya menjemput istri saya di pekan. Lalu saya menceritakanlah hal yang berlaku malam tadi kepada istri saya. Istri saya cakap, kan ada orang yang meninggal sebelah kampung tuh. Jangan kau keluar-keluar rumah waktu malam Jumat. Saya pun terdiam dan tidak cakap apa-apa. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah sudah sendirian di rumah. Kalau istri saya balik di kampung, saya pun ikut juga. Sebab saya takut benda itu akan berulang lagi. Dan kejadian itu tidak pernah hilang dalam ingatan saya. Sekian penceritaan daripada BR Page pada malam ini. Sekiranya Anda ada perkongsian yang ingin Anda kongsikan kepada saya berdasarkan pengalaman Anda, berdasarkan kisah benar yang kamu sendiri alami, kongsikan saja kepada saya di page Borneo Reaction saya ini. Dan jangan lupa like Facebook page saya Borneo Reaction dan subscribe YouTube saya Selvin Junior. Bertemu lagi kita di next kongsian cerita seram tengah malam Anda.